Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat mengikuti. Setiap kita pastinya sering mengalami kerja di bawah tekanan yang berbeda-beda. Tekanan tersebut ya, smart listeners, tentunya juga memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap kinerja hingga kesehatan mental kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa bekerja dengan baik di bawah tekanan? Mari kita simak bersama dalam How to Make Ourselves Survive Under Pressure at Work dalam Smart Character and Career malam hari ini bersama saya Maria Delsa dan juga Mbak Vivit Argarini. Selamat malam semua listener, senang sekali saya Maria Delsa bisa menjumpai Anda kembali ya di malam hari ini. Semoga Anda juga yang mendengarkan dalam keadaan berbahagia dan sehat selalu. Begitu juga dengan Mbak Vivit ya, apa kabar Mbak Vivit? Kabar semangat sehat jiwa raga tentu Mbak Maria dan professionals yang sedang mendengarkan. Malam hari ini ya. Oke, Ya. Mbak Vivit, malam hari ini topik kita ini sangat menarik ya. How Ya. to make ourselves survive under pressure at work. Kenapa topik ini Yes. kita angkat di malam hari ini, Mbak Vivit? Silahkan. Ya, kalau professionals mungkin pernah melamar pekerjaan ya, atau pernah diwawancarai oleh human capital manager atau teman-teman dari SDM lah ya. Jadi kita menulis bahwa kita sebagai pribadi yang mampu bekerja dalam tekanan. Mungkin nih kita mengingatkan lagi nih, apakah kita betul pernah menyampaikan hal seperti ini di dalam surat lamaran pekerjaan kita atau ketika kita diwawancarai oleh calon bos kita atau perusahaan di mana kita melamar. Bagaimana saudara, andai kita punya deadline yang banyak gitu ya, terus punya tuntutan pekerjaan yang tinggi, apakah sanggup? Nah, ingat kan bahwa kita pernah menjawab bla 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 bla. Jadi kita mengingatkan sebenarnya bagaimana cara kita untuk mampu mengenali diri dan sebenarnya pressure itu apa sih Mbak gitu ya. Bekerja dalam tekanan itu apa sih yang seringkali kita temui dalam tadi lamaran-lamaran pekerjaan, terus ketika kita menjawab pertanyaan, apakah kita cukup konsekuen? Ketika menulis kayaknya I can work under pressure, I can work under tight deadlines misalnya kayak gitu. Betul, kita ngerti apa yang kita tulis, betul kita memahami apa yang kita janjikan di awal ketika wawancara. Nah, ini penting nih Mbak Maria dan professionals ya yang sedang menyaksikan, sedang mendengarkan, konsekuen nggak sih kita? Itu sebenarnya. Kita menepati janji nggak sih? Apa yang kita sampaikan di awal ya, lalu ternyata saat perjalanannya ditegur sama atasan gitu kan, diberi deadline yang ketat, terus enggak deh, mundur aja deh gitu kan. Aduh, ini stressful banget nih aku bekerja di sini misalnya gitu kan. Loh, katanya waktu pas di wawancara dengan lantang gitu ya, dengan gagah dan yakin, ya saya bisa gitu kan. Terus waktu pas menulis lamaran kok kayaknya ada kalimat itu. Nah, ini pengingat kembali sebenarnya Mbak Maria, kenapa bahasan ini menarik karena ayo. Ingat nggak waktu ngelamar? Ayo. Ingat nggak waktu diwawancarai? Mampu kok. Gitu Mbak. Jadi sebagai pengingat yang pertama. Yang kedua, pemahaman sebenarnya tekanan itu apa sih Mbak? Ya kan? Nah, ketiga, apakah tekanan ini sebenarnya baik apa enggak sih? Gitu. Lalu hal lain yang kita akan bahas, ya, ketika kita bekerja di bawah tekanan tadi, sikap kita gimana? Nah, itu yang rangkaian bahasan yang kita akan sajikan di 1 jam mendatang nih, Mbak Maria dan professionals. Pengingat, lalu pemahaman kita tentang under pressure itu seperti apa, lalu bagaimana sikap kita, lalu tips-tips apa ketika memang kita sedang dalam tekanan, mesti apa gitu.
Yes. ceritanya nih, jalan ceritanya untuk 1 jam ini Mbak Mari. Yes, yang pertama mungkin benar sekali ya mengingatkan bagi kita semua bahwa Hmm, waktu kita di interview dulu ditanyain apakah kamu siap bekerja di bawah tekanan, kita kayaknya jawabnya siap kok. Yang penting kan sebenarnya nggak mikir ya tekanannya apa aja gitu kan kita nggak tahu. Yang penting adalah udah iya, dapat kerja, iya. dapat gaji, udah aman gitu ya Mbak Fit. Nah mungkin kita masuk ke yang kedua tadi yang dikatakan Mbak Fit, tekanan ini apa sih Hmm, definisi iya. dari tekanan dalam sebuah pekerjaan itu yang seperti apa sih sampai kok para calon karyawan ini menyanggupi semua, tapi pas dikasih tekanan beneran, kok kayaknya aduh nyerah deh gitu. Hmm. Silahkan Mbak Bibit. Iya, iya, iya. Oke, baik. Tekanan tentu yang akan kita bahas bukan tekanan maksudnya, wah kita tertekan karena likes and dislike. Mungkin itu bisa jadi salah Mhm, satu faktor juga. Ya mhm, kan, ada tekanan bahwa kok ketika si A menyampaikan pendapatnya mhm, sangat nyaman dan atasan kayaknya menerima-nerima aja gitu. mhm, Ketika saya yang mengutarakan ide atau tanda kutip misalnya juga protes misalnya, kok kayaknya dia memicingkan mata, terus meragukan, apa nih gitu mhm, ya. Terus belum lagi ada tekanan, nah lagi nih tekanan dari mhm. teman-teman atau kolega sekitar bahwa dia tuh kayaknya si bapak itu gak suka sama kamu deh. Ya kayaknya dia pilih kasih deh segala macam. Nah, ya Oke, kan itu iya, hal-hal yang seperti itu sedikit banyak jadi ya kan pengaruh juga loh atau memengaruhi kinerja kita gitu. Tekanan dari teman, ayolah udah jangan apa namanya jangan diam aja, usul dong gitu. Nah, itu mhm, faktor eksternal nih, Mbak. Ya, mhm, sekarang kita pahami tekanan ada internal, ada eksternal. mhm, Ada juga tekanan internal yang datangnya dari keluarga. Ya mhm, kan, keluarga menahan-nahan untuk kita misalnya bisa level up, misalnya kita mhm, bisa improve gitu. Udahlah, nggak usah, cukup seperti ini aja, udah bagus kok gitu. Padahal kita masih kepingin melangkah 20 langkah lebih cepat, maksudnya punya apa ya, punya perencanaan yang cukup ambisius mhm, gitu. mhm, Nah, tapi orang rumah, katakanlah kalau kita masih tinggal sama orang tua, mungkin ibu atau bapak, mhm, "Nah, nggak usah terlalu ambisius banget lah. Udah cukup lah kamu yang penting udah lulus dari kuliah terus kerja, dapat kerja. Padahal kita punya goals, kita punya mhm, rencana 3 tahun lagi saya mau jadi head of apa, 5 tahun mhm, lagi saya mau dipindahkan eh, kantor di luar kota misalnya. mhm, Tekanan bisa dari internal, ya katakanlah inner circle kita keluarga, lalu eksternal di mhm, kantor. Eksternal bisa juga teman-teman, inner circle friends misalnya. mhm, Nah, yang kita akan soroti memang tekanan yang eksternal, katakanlah di kantor, Mbak. Kita mengatasi tekanan dari bos gitu, ya kan? mhm, Wah, semua deadline satu waktu. Nah, jadi tekanan seperti apa yang kita bisa handle tentu tergantung dari pekerjaan nih, ya mhm, pekerjaan, lingkungan, deadline, target, ya mhm, apapun yang kita memang sedang hadapi hari demi hari di kantor, gitu mhm, kan. Nah, tapi sebenarnya working under pressure itu sebenarnya kecakapan juga, Mbak. mhm, Kecakapan keahlian. mhm, Jadi nggak mudah untuk orang mampu self handling. Ya, mhm, tekanan ini sebenarnya kan kita review sebagai aku mampu nggak sih sebenarnya menjalani mhm, ini? Aku mhm, mampu nggak sih uh, go on ya, melangkah ke depannya mhm, dengan tantangan-tantangan atau pekerjaan-pekerjaan lebih tinggi lagi, yang lebih banyak lagi. Itu kan sebenarnya challenge. Jadi mhm, kita lihatnya sebenarnya tidak hanya negatif. Kalau bicara under pressure kayaknya negatif gitu ya. Aduh mhm. stres gitu. Tapi ini sebenarnya juga sebagai tantangan dalam diri, Mbak. Andai kita Oke, diberi challenge gitu ya. challenge ya. Kita jalan sama bos kita nih. Coba aku kasih ini bisa nggak? Aku Mhm, kasih ini bisa nggak? Ternyata dia bisa kok gitu. Nah nanti di sesi berikutnya kita akan bahas, Mbak. eh, Apa saja yang sebaiknya kita eh, rencanakan ya, kita rencanakan dalam me, apa ya namanya, bukan mengikis tapi menghandle ya, mengatasi, menghadapi work under pressure ini. mhm, Kalau kita melihatnya sudut pandangnya bahwa ini tekanan, ini berat, jadi stres, ya akhirnya stres beneran gitu. Tapi mhm, kalau kita hadapinya menjadi, wah kok saya di-challenge nih sama atasan saya. Saya oke, mampu karena ini, wah goals, ya bagus.
bisa bekerja baik, lalu kita di-challenge lagi, yang lebih tinggi, dia mampu gitu. Jadi ini sebagai self review juga bahwa aku mampu kok di-challenge seperti ini. Nah, kita melihat dari perspektif yang berbeda. Apakah ini pressure ini menjadi negatif atau pressure ini sebenarnya juga menjadi langkah kita untuk menjadi lebih baik ternyata. Saya di challenge A, challenge B ternyata mampu kok gitu. Tinggal bagaimana kita menyiasati diri, ya. Semuanya kembali pada knowing ourselves. Kita review diri kita, sebenarnya lihat pressure ini dari sisi yang mana. Kalau kita melihatnya dari sisi bahwa ini kesempatan untuk saya membuktikan bahwa saya mampu, just go for it. Tapi kalau ternyata saya melihatnya ini kayaknya too much, lebih baik saya menyampaikan enggak deh, atau mundur deh, atau minta diputasi deh ke departemen yang lebih santai, atau proyek yang mungkin lebih sedikit bukan tekanan ya, sedikit lebih kendur lah gitu kan. Tapi ada loh Mbak, kan kita kalau ingat nih ya, ingat zaman dulu gitu, katakanlah misalnya waktu kita sekolah atau kuliah gitu, ada yang bilang gini, wah kalau saya bekerja under pressure tuh ide-ide tuh muncul-muncul gitu ya, wah kayaknya popping terus nih, kayak popcorn gitu ya, langsung teng-teng meletek gitu ya. Itu terchallenge juga, walaupun ekses dampaknya bisa panjang. Kalau orang bekerja under pressure terus bisa menimbulkan stres. Yes, itu tadi Mbak Vivit. Nah, Efeknya bagi kita sendiri terhadap performa kerja, bahkan sampai ke kesehatan mental kita seperti ya, apa, dan bagaimana sikap kita mengatasi under pressure at work ini, Mbak Vivit, kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Kita ya. juga mengundang Anda untuk bergabung, bertanya, atau berkomentar, silahkan di 0812 11 12 959. Smart Character and Career bersama dengan Mbak Vivit segera kembali. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Di topik kita malam hari ini, how to make ourselves survive under pressure at work. Karena pada
umumnya pada dasarnya tekanan dalam sebuah pekerjaan itu bisa menjadi tantangan untuk diri kita untuk menembus batas-batas dari dalam diri kita agar kita tahu bahwa kita tuh mampu kok ternyata mengatasi semua tantangan itu. Nah, tapi efek dari pressure yang terjadi dalam sebuah pekerjaan itu juga ada efek mungkin positifnya, efek negatifnya. Nah, efek-efek ini apa saja Mbak Vivit dan bagaimana cara kita menyikapi pressure at work ini sendiri? Silahkan Mbak Vivit. Iya, ya betul. Tadi saya sampaikan kalau kita melihatnya dari kacamata positif ya, maksudnya di sebelah kacamata diri bahwa ternyata ketika aku di push ya atau di target ke Hmm. jenjang yang berikutnya atau ke project yang lebih lebih sulit katakanlah atau lebih besar, tapi saya mampu kok gitu ya. Hmm. Itu untuk mereview diri bahwa I can do it gitu. Nah, di satu sisi yang lain, ketika ini menjadi suatu kebiasaan, Mbak Hmm. Maria. Jadi terus-terusan ya dalam jangka waktu yang lama kita Hmm. work under pressure terus. Hmm. Mungkin ya awal-awal senang, the challenge gitu, lama-lama exhausted. Nah, Hmm. kelelahan yang terlampau akhirnya bisa menumpuk tuh, Mbak. Jadi Hmm. kita ya apa namanya mental health itu kan penting juga ya, bukan hanya sekedar oke kalau saya capek saya tidur gitu. Hmm. Tapi kalau orang capek eh, ada pikiran belum selesai Hmm. atau ada hal-hal negatif yang belum selesai juga itu akhirnya tidurnya nggak deep sleep. Yes, apalagi sampai ke Nah, bawah mimpi gitu ya Mbak Vivit ya. mengigau, bawa mimpi, terus kebangun-bangun gitu ya, dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun. Hmm. Tanpa disadari itu efek Hmm. mental health kita dan ini yang sebaiknya kita cegah. Hmm. Jadi know ourselves is the best key sih sebenarnya Hmm. Mbak Maria. Paham limit ya, paham batas kita. Oke, saya sudah pernah men-challenge diri saya ke batas waktu tertentu nih Hmm. dan saya mampu. Hmm. Nah, setelah itu di atas lagi atau ketika saya di challenge lagi kayaknya tidak. Hmm. Jadi mencoba untuk brave enough ya, Hmm. eh, eh, apa namanya brave itu berani ya untuk menyampaikan no thank you. Oke. Maaf, Hmm. sudah ada beberapa deadline yang di depan mata dan ini cukup menyita perhatian dan waktu saya, energi saya. Apabila saya diberi tambahan lagi dalam kurun waktu yang sama, rasanya saya belum mampu. Nah, cara menyampaikannya tentu dengan sophisticated, ya, Hmm. tidak meledak-meledak marah, tidak Hmm. menyampaikan dengan kalimat atau kata-kata yang tidak profesional, ya Hmm. kan? Kadang-kadang kan namanya atasan, namanya kolega melihat kerja kita baik ya, kinerja kita kayaknya mampu untuk diberikan apresiasi gitu ya. Terus, Hmm. oh dia aja, udah dia aja gitu kan. Kasih dia aja beres deh, kasih dia aja beres gitu kan. Padahal kita sudah overloaded, Hmm. udah kelelahan. Jadi kita tahu apakah ini akan berdampak buruk pada kesehatan mental kita, bukan saja Hmm. kesehatan raga ya, karena kelelahan, kurang tidur, ya Hmm. kan. Terus malah nggak bisa tidur tadi ya, ada nggak bisa tidur, kurang tidur. Saya nggak mau nanti malah hasilnya kurang baik. Hmm. Sampaikan, teman-teman, kayaknya cukup banget deh. Aku dapat deadline dari Bapak A, dari Ibu B. Ini Hmm. saat yang bersamaan. Jadi kalau misalnya aku dapat project lagi atau aku dapat pekerjaan lagi dari teman-teman, maaf aku nggak sanggup. Hmm. Sampaikan, nggak apa-apa kok. Gitu. Jadi jujur menyampaikan bahwa eh, apa namanya kemampuanku dalam kurun waktu tertentu ini cuma baru ini aja nih, dicukup deh. Gitu. Hmm. Karena kalau kita nggak enakan gitu kan dan iya 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 ya udah deh saya kerjakan iya 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 terus eh, kayak snowball Mbak Maria. Jadi Hmm. akhirnya di ujungnya nggak bisa ngapa-ngapain sayang dong. Ya, betul betul. Lebih kita mencegah untuk hal yang pause namanya ya, pause jeda sejenak, Hmm. tarik nafas ya, hening diri untuk oh kayaknya aku cukup deh. Hmm. Push your limit itu bagus, Hmm. bagus. Tapi limit orang kan berbeda-beda Mbak Maria. Hmm. Yang bisa mengukur bahwa saya sanggup dalam batas tertentu itu kita. Oke.
kita. Jadi kita punya namanya skala prioritas. Kita pernah bahas tuh. Jadi prioritize your work gitu. Prioritaskan pekerjaan kita. Oh ya, minggu ini aku punya deadline ini. Dari 5 yang utama, ya kan? 2 ini poinnya besar sekali. Ya udah, yang 2 ini, yang 3 berikutnya. Bukan berarti tidak diistimewakan. Tapi yang 2 ini rankingnya di atas. Jadi buatlah skala urutan prioritas di kita, ya. Lalu di sela-sela itu nih Mbak, ini udah mulai mungkin hari-hari kita juga jalani gitu ya. Kita praktekkan kebiasaan baik, ya. Misalnya bangun tidur karena kita tahu akan ada banyak meeting. Ya, meeting itu bisa meeting online, bisa meeting ke fisik gitu ya, yang luring gitu, yang langsung gitu kan. Oke, berarti nggak usah kedebak-kedebuk yang kita langsung wah gitu, yang kayak wah keburu-buru gitu. Orang kalau keburu-buru ya atau tergesa-gesa, detak jantungnya akan berdetak lebih kencang, terus stress levelnya lebih tinggi gitu kan. Jadi praktek bahwa oke, sebelum ke kantor, aku punya catatan dulu apa saja. Sampai kantor, entah cuci muka, ya kan habis perjalanan jauh, naik turun kendaraan umum mungkin, gitu kan. Minum air yang banyak, terus baca kalimat-kalimat motivasi yang memang menumbuhkan semangat, nonton gitu, strolling, I don't know, something yang membuat kita tertawa lah. Nah, itu tips juga gitu. Jadi, enggak yang pagi-pagi, udah berangkat pagi banget dari rumah gitu kan, sampai kantor keburu-buru gitu. Terus lihat daftar pekerjaan banyak gitu. Wah, itu stres banget. Jadi buka video-video yang lucu mungkin, atau gambar-gambar yang menyenangkan. Lihat pemandangan, tempat kerjanya dihiasi dengan gambar-gambar yang indah, atau buat bucket list yang menambah motivasi gitu kan. Aku udah pergi ke mana misalnya Banyuwangi cantik, aku udah pergi ke Nepal Van Java keren gitu kan. Nepal Van Java Jogja tuh, Magelang. Iya kan, itu kan apa ya namanya, daftar-daftar yang bisa membangkitkan semangat kita. Ya gitu, itu tadi Mbak, tadi prioritas your work, terus lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, healthy habits tadi saya sampaikan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang sehat gitu, ya minum, ya memberi asupan pada tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, simple kesannya sih Mbak. Tapi kan kita kerja ya, kadang-kadang kita juga mau ambil cepat aja. Udah deh makan siang aja yang ada, yang penting kenyang, inget gak? Itu kayak gitu kan. Nah, udah nggak kepikiran deh gitu. Kalau itu jadi kebiasaan terus, yang rutin terus-menerus, akan lelah juga, dan di ujung mungkin sakit, tidak kuat badannya gitu kan. Karena apa? Karena asupan nutrisi di tubuh kita kurang baik. Nah, practice healthy habits itu ada dari makanan, ada dari pikiran, ada dari misalnya teman-teman yang menyokong gitu ya, mendukung gitu kan. Atau bahkan teman-teman yang tadi, aduh nih kalau ketemu sama si teman si A si B bukannya malah dapat dukungan, malah dia menjatuhkan gitu ya, atau bukan encouraging tapi discouraging. Nah, udah deh, kayaknya tunggu dulu deh, aku belum mau ketemu dulu deh, kan ada ya. Yes, betul. Yang berkomentar atau memberi cetukan-cetukan yang kurang pas gitu. Jadi kita bisa jadi kepikiran, overthinking. Apa benar ya? Duh, benar yang dipikiran sama mereka kali ya. Aduh, nah kayak gitu-gitu. Jadi kita yang ngatur. Kita ngatur practice healthy habits kita. Nah, ini sebenarnya kayaknya biasa atau rutinitas yang ya harus seperti itu. Find a work-life balance. Apa sih work-life balance itu? Yes. Nanti bahas kita ya Mbak. Akan bahas di sesi berikutnya Mbak Pipit. Kita tahan dulu. Kita akan kembali lagi dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career di topik kita malam hari ini, How to Make Ourselves Survive Under Pressure at Work bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Dan tadi di sesi sebelumnya Mbak Vivit sudah memberikan saran untuk kita bagaimana kita bisa menghadapi under pressure at work ini. Kita harus bisa mempraktekkan kebiasaan baik, yaitu memprioritaskan pekerjaan kita, kemudian kita juga harus memulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang sehat, seperti mungkin setelah tiba di kantor kita membangun mood-mood yang baik agar kita juga bisa mendapatkan suasana yang menyenangkan di kantor, seperti itu. Nah, tadi sempat di-teasing sama Mbak Vivit juga tentang work-life balance. Sebenarnya Ya. itu apa sih Mbak Vivit? Silakan. Iya, banyak tuh ya di jargon-jargon atau di signage-signage ya, tanda-tanda tuh di kantor, di kafe-kafe gitu ya, kalau kita sedang Benar. work from cafe atau lagi diskusi sama teman, seru-seruan segala macam. Nah, Hmm. menyeimbangkan hidup ya atau kehidupan sehari-hari kita dengan pekerjaan ya. Tentu betul kita butuh eksistensi diri. Yes. Benar ya, Betul. gitu. Kenapa? Karena alangkah senangnya, alangkah bahagianya apabila kita bisa menikmati jalan-jalan, makan bareng teman itu dengan uang sendiri, ya kan? Betul. Self-financing. Dengan kita bekerja, dengan kita dihargai, dengan kita memberi penghargaan atas diri. Itu kan, wah luar biasa. Itu bahagia sebenarnya bahwa tiap akhir bulan atau tiap awal bulan saya menikmati apa yang memang saya ini dihargai, ya, saya ini menghargai diri saya dengan segala kemampuan saya, ya. Jadi itu salah satu sebenarnya kunci untuk kita menikmati bahwa aku bekerja bukan karena rutinitas. Ya udahlah, habis lulus kuliah ya harus bekerja, ya kan? Kalau ditanya sama saudara, sekarang apa kegiatan bekerja? Oh, seneng gitu ya. It's not about answering people's questions. It's about respecting ourselves. Jadi sama, ketika kita menghargai bahwa kita dapat menghasilkan tiap bulan, entah itu di akhir atau di awal, sama dengan kita menghargai, menyeimbangkan diri antara kita bekerja dan hidup. Jadi hargailah hidup itu juga gitu. Jangan karena kita istilah kata ngoyo gitu ya, mengupayakan suatu hal yang memang
adalah apresiasi diri, tapi kita kurang memperhatikan bahwa hidup kita ini perlu seimbang loh gitu. Hmm, Ya kan? Kita perlu menikmati hidup loh gitu. Tapi hmm. hati-hati juga, nggak yang staycation tiap minggu juga sih gitu ya. Belum akhir bulan udah habis gajiannya Nah ya itu Pak dia. Pipit ya. Iya. Apa namanya tergiur dengan tempat-tempat lucu gitu. Aduh, nih Ya. cafe ini hidden gem, Instagramable gitu ya. Akhirnya seminggu bisa 2 kali, 3 kali, ya Yes. tanda kutip hanya untuk misalnya upload di medsos. Ya. Udah ke cafe ini tempatnya lucu, udah makan ke sini tempatnya makanannya unik lah apa gitu-gitu. Hmm. Hati-hati juga karena itu bisa Ya. menjadi potensi stres yang lain. Stres karena nggak punya uang malah ya. Ya kan, Mbak Maria? Hanya karena bisa Benar. tanda kutip itu eksistensi diri gitu. Nah, things should be balance sih sebenarnya. Hmm. Kita punya alokasi budget tertentu gitu kan. Oke, pendapatan saya sekian tiap bulan. Aku Hmm. alokasikan untuk misalnya transport, kirim ke orang tua, Hmm. makan gitu, terus liburan, nabung nih liburan ya, kita mencoba untuk menyisihkan lah Hmm. seberapa yang kita mampu gitu ya untuk nanti pas 6 bulan atau setahun, oh aku punya loh Hmm. tabungan sekian untuk saya jalan-jalan gitu kan kemana misalnya. Nah, work life balance itu tidak mudah, tapi Hmm. we can plan it gitu. Kita bisa rencanakan Hmm. dan kita bisa lakukan itu day to day, hari-hari dengan hati gembira, Mbak gitu. Tapi Hmm. tadi self aware tuh penting. Hmm. Keterjagaan diri, kesadaran diri ya, being conscious itu penting. Hmm. Oke. I'm so excited, saya lagi senang banget, saya bergairah bekerja di tempat baru saya misalnya. Hmm. Ya. Dengan penghasilan saya sekian, cukup kok, gitu kan? Nggak Hmm. membandingkan kita sama teman kita yang mungkin double digit misalnya. Yes. Nggak usah. Orang punya apa namanya hidup yang berbeda-beda kok. Orang Hmm. punya rencana hidup yang masing-masing kok. Nggak Hmm. perlu kita membandingkan teman kita yang, si ini udah ke sini-sini, si ini udah gini-gini, capek, Mbak. Nggak akan ada Hmm. habisnya membandingkan dengan orang lain, bener nggak? Betul. Dan manusia itu memang tidak pernah puas akhirnya. Hmm. Nah, jadi redam itu semua, Hmm. kita, apa istilah kata ya, kita zen gitu ya, zen living bahwa I need to manage my life, my Hmm. personal life and my professional life. I need to manage my life. Kehidupan pribadi saya dan kehidupan berprofesi saya. Hmm. Nah, ketika ini sudah menjadi satu kesadaran yang Hmm. utuh, yang tidak dipaksakan, yang secara voluntarily gitu ya, secara sukarela kita jalani, semoga ke depannya ada aral melintang, ada sandungan, ada hal-hal yang menekan kita, kita Hmm. bangun gitu Mbak, sadar bahwa oh, oke, saya bisa handle, Hmm. saya mampu gitu. Makanya kalau Senin sampai Jumat, ada yang kerja Senin sampai Sabtu misalnya, ada yang kerja, ada yang kuliah gitu, ada Hmm. berkeluarga gitu. Pergilah ke tempat-tempat banyak sekali untuk kita bisa balance gitu ya. Telepon teman, ya ngobrol sama saudara, cuddling with siblings gitu. Jangan kita lama loh nggak yang apa ya berpelukan, dekat-dekatan dengan kakak dan adik kita gitu. Karena Hmm. masing-masing sibuk dengan pekerjaan, Yes, ya kan? betul. Hmm. Ya, cuddling with siblings. Ya, Hmm. kita itu kan I'm here for you gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa ngomong sama aku ya gitu. Itu aja udah seneng banget gitu. Hmm. Tapi Mbak, tidak bisa pungkiri misalnya tekanan itu, pressure itu datang ke hadapan kita ya di kehidupan kita sehari-hari dan keluarga kita mungkin berjauhan atau mereka juga sedang sibuk dengan karirnya gitu kan. Terus Hmm. aku gimana gitu. So ask for help. Oke. Apa namanya, kita menghandle stres atau kita menghandle pressure itu Hmm. berbeda-beda, Mbak. Hmm. Ya kan? Nggak bisa juga kita bilang, alah tekanan kayak gitu aja, masa kamu cengeng gitu kan? Hmm. Masa kamu digituin aja mundur gitu kan?
Mungkin untuk menyemangati boleh, oke bisa gitu. Cuma penerimaan orang kan kadarnya nggak sama, Mbak. Yes, betul. Ya kan, ada yang nanti langsung down gitu kan. Aduh, apalagi yang menyampaikan itu atasan sendiri misalnya. Hmm. Kamu kok gini 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 gitu ya, dengan high tone, dengan kayak nada kesel, terus dengan bumbu-bumbu, Bapak itu nggak suka sama saya gitu kan. Nah, Benar. jadi asking for help. Yes. Sampaikan itu kepada teman atau saudara. Atau kalau memang sudah nggak bisa handle sendiri, ask for professional's help. Oke. Ya kan, ke psikolog ya, atau yang misalnya lebih serius lagi ke psikiater. Misalnya kita udah nggak bisa lagi nih untuk Hmm. menangani atau menghandle tekanan-tekanan yang di luar kemampuan kita. Yes. Terus Tapi mawas diri bahwa ask for help, Mbak. Ask for help. Gitu. Oke, bagaimana sikap kita Mbak Vivit untuk tahu bahwa kalau memang pressure ini bisa berdampak positif bagi kita, mungkin itu akan meningkatkan performa kita. Tapi bagaimana kalau ini memang dampaknya negatif bahkan sampai toksik Mbak Vivit? Apakah Ya, langkah-langkah kita harus selain tadi konsultasi bersama dengan ya, teman, ya, profesional, dan HRD ya, mungkin, apakah ya. pilihan terakhir resign ini juga menjadi pilihan yang terbaik untuk kita Mbak Vivit? Tahan, kita akan jawab di Tahan. sesi berikutnya ya. Oke, baik. Yes, Smart Character and Career bersama dengan Mbak Vivit segera kembali. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Di sesi terakhir topik kita How to Make Ourselves Survive Under Pressure at Work. Nah, Mbak Vivit, tadi sebelumnya Ya. kita sudah teasing sedikit. Nah, kalau pressure ini dampaknya positif, ini bisa meningkatkan performa kita. Tapi kalau Ya. dampaknya negatif, sampai bikin kita nggak bisa tidur, bahkan toksik mungkin ya di lingkungan kerja kita. Apakah setelah kita berkonsultasi dengan teman, profesional, dan juga HRD, pilihan terakhir resign ini juga merupakan sebuah jawaban yang baik untuk kita, Mbak Vivit? Silahkan. Baik, Apakah baik. ada pilihan Eh, yang lain? Iya, baik. Tentu ada konsekuensinya ya, Mbak Maria dan professionals. Kita sudah mereview bahwa ada evidence atau bukti-bukti kejadian A, B, C, D, dan seterusnya. Dan kita sebagai pemeran utamanya di sini rasa bahwa skrip ini harus diubah, Oke. skenario ini harus diubah.
ya kan? Berarti aku harus change story. Letaknya aku harus ganti, gitu. Bagaimana cara menggantinya? Apabila sudah dilakukan konsultasi ke atasan misalnya, gitu ya, atau ke kolega, aduh kayaknya benar-benar deh, aku nggak sanggup meneruskan skenario ini. Aku harus ganti story-nya ke tempat yang lain gitu. Ya tidak apa-apa, tapi saran saya matang-matang direncanakan. Jangan emosi yang sesaat. Karena ketika kita sedang under pressure, di situ ada kegelisahan, di situ ada tanda kutip kemarahan, kekesalan, yang timbul itu bisa jadi nggak berpikir panjang, Mbak. Gitu. Kita sebaiknya sudah survei, kita sebaiknya sudah lakukan plan A, plan B, dan seterusnya, bahwa konsekuensi yang akan saya jalani, akan saya hadapi itu berdampak yang terbaik buat saya. Itu tentu kita sudah mapping ya Mbak ya. Lu kayak nggak mungkin kalau atasan saya dengan gaya berkomunikasi yang seperti itu, dengan gaya memimpin seperti itu, dengan memperlakukan karyawan seperti itu, kayaknya nggak sanggup. Lebih baik saya yang pergi. Karena beliau nggak mungkin pergi misalnya. Atau beliau pemilik perusahaan, nggak mungkin pergi lah. Ya kan? Ya kan? Ya udah, kalau gitu saya tanda kutip cukup ya belajar dalam tekanan beberapa waktu. Saya cukup untuk memiliki pengalaman di sini beberapa waktu. Langkah selanjutnya adalah saya menyampaikan baik-baik. Kita pernah bahas, datang tampak muka, pulang tampak punggung. So resign. Ya, jadi tentu yang mengalami adalah kita. Kemampuan dalam tekanan adalah kita yang mampu untuk meneruskan, karena itu sudah berefek pada kalau pagi-pagi bangun tidur, mau mandi, mau ke kantor, keringat dingin, pusing, hati tidak bahagia. Terus di kantor lihatnya jamnya jam 5 terus satu. Kapan sih kok nggak jam 5 baru jam 1 gitu kan. Jadi kayaknya lama banget. Karena ada kan kalimatnya, time flies very fast if you're having fun. Betul. Tapi kebalikannya, waktu akan bergerak sangat lambat ketika kita dalam situasi yang tidak menyenangkan gitu. Nah, kita ada di mana nih? Kita dalam situasi yang mana nih gitu. Wah, waktu cepet banget nih, kok udah habis aja nih. Oke, we're happy, we're having fun gitu kan. Tapi kalau kita lihat, waduh, udah Senin lagi, udah males gitu. Kayaknya Ya setiap langkah hari tuh Monday berat. gitu ya Mbak. Nah, gitu. Terus misalnya dengar langkah atasan gitu, atau dengar dipanggil nama kita oleh atasan kita gitu, kita udah yang keringat dingin, udah deg-degan, terus gak happy aja bawaannya. Ya kan, karena aduh, bentar lagi ada assignment nih. Aduh, bentar lagi ada minta A, minta B, C nih atasan kita. Jadi yang muncul hal-hal yang negatif gitu kan. Terus hilang motivasi, tidak produktif, kita tidak bahagia. Nah, patut dipertanyakan tanda-tanda tadi itu, bahwa kita sebaiknya berpikir untuk mengubah rencana kita ya. Skenario yang terbaik adalah yang Maha Kuasa yang punya, ya kan? Tapi kita diberikan kemampuan oleh Maha Kuasa untuk berpikir nih. Nggak mau dong misalnya menjalani hal yang kurang kondusif tadi itu gitu ya, entah itulah toksik lah segala macam, karena toksik itu bisa datang dari kolega, dari atasan, ya kan, dari rumah gitu ya. Nah, faktor internal dan eksternal ini merespon, bagaimana respon kita terhadap faktor-faktor tadi itu. Yes. Jadi apabila harus resign, dan resign itu tidak mudah juga Mbak Maria, kita beradaptasi dengan lingkungan baru yang mungkin bukan lebih baik dari yang sekarang loh. Kadang gitu ya, rumput tetangga lebih hijau, padahal ya sama aja pressure-nya Iya, mungkin ya Mbak Pipit ya. persis. Jadi kadang kan kalau lihat dari jauh kayaknya ya, atau dengar cerita dari temen, atau baca dari entahlah media apa segala macam, kayaknya wow gitu, kayaknya keren gitu kan, besar gitu kelihatannya, dan kayaknya aman nyaman gitu. Pas masuk, hah, begini aja.
kayaknya yang dulu lebih keren, lebih asik, kok atasan saya lebih keren, lebih enak gitu, ya kan? Apakah apakah balik lagi gitu kan? Ah, udah nyoba di tempat baru gitu. Pak, saya mau balik lagi boleh nggak ya? Bu, saya mau lamar lagi boleh nggak ya? Ada yang begitu, diterima lagi gitu. Oke. Nggak apa-apa juga gitu. Iya, selalu tipsnya apa nih Mbak Pipit biar kita bisa Ya, survive di bawah pressure at work ini? ya baik. Yang pertama, pemahaman pressure itu yang kita harus pahami. Oke. Pressure itu sebagai apa? Hmm. Cambukan atau sebagai suatu hal yang justru ngedrag gitu, yang menarik kita untuk mundur, atau malah menjadi tantangan kita. Jadi definisi pressure itu dikembalikan lagi pada kita. Yes, oke. Ya, kita memaknai pressure itu seperti apa? Ya, satu. Yang kedua, ketika kita dalam tekanan, kita sadar diri. Oh, oke. Aku aware nih bahwa aku lagi dalam tekanan. Aku mesti berbuat apa ya? I practice my positive habits tadi. Terus aku lihat sesuatu yang indah-indah. Indah tuh beragam ya Mbak. Mau pergi maaf misalnya saya tinggalnya di Jakarta Pusat gitu misalnya. Cari tempat yang dekat, lihat yang hijau-hijau. Oh, banyak taman hijau. Ya, pemerintah Indonesia sekarang membuat taman-taman kota banyak loh gitu. Duduk beli teh, kopi, minuman dingin, minuman anget ya, sambil duduk dengarkan lagu enak, nyaman gitu. Boleh sendiri sama teman-teman beramai-ramai gitu kan. Jadi kita distract ya, kita alihkan. Ya, alihkan si pressure itu dengan hal-hal yang positif. Sehingga motivasi itu tumbuh lagi. Karena the best motivator itu adalah sebenarnya diri kita sendiri, Mbak. Okay. Tapi nggak ada salahnya kita nonton film-film yang bisa kita terbahak-bahak lucu, ya kan? Datang ke pameran-pameran, nonton film, macam-macam. Jadi kita alihkan si pressure ini dengan hal-hal yang menggembirakan hati. Nah, kalau tadi sudah dilakukan semuanya, ternyata kita nggak sanggup menghandle sendiri. Go ask for help. Ya, pergi ke professionals, atau sebelum ke professionals, curhat ke atasan kita, curhat ke kolega kita, curhat ke keluarga kita. Bicara, ungkapkan bahwa saya sedang dalam tekanan. How will handle it? I need help. Boleh kok. Jangan gengsi, jangan malu, ya kan? Karena batas kemampuan itu berpulang pada diri masing-masing. Gitu, Mbak Maria. Oke, sedikit konklusi untuk topik kita malam hari ini. Silahkan Mbak Pipit. Baik, jangan kecil hati gitu ya ketika kita bekerja di bawah tekanan. Karena mengingatkan lagi, siapa tahu ternyata kita pernah melamar pekerjaan ada kalimat itu. Atau ketika kita diwawancarai oleh HR gitu ya, oleh tim sumber daya manusia, kita pernah menyampaikan bahwa individu ini bekerja di bawah tekanan gitu. Jadi lakukan saja, jalani. Ketika kita tidak bisa ya untuk menghandle lagi, kita pindah zona. Ya, kita pindah tempat, nggak apa-apa. Tentu dengan paham konsekuensinya seperti apa. Begitu, Mbak Maria. Anda harus ingat, smart listeners, bahwa pressure ini bisa datang dari mana saja. Mulai dari masalah kantor hingga urusan pribadi, maka jagalah pikiran kita ya, supaya tetap positif, sehingga pekerjaan tidak menjadi beban yang memberatkan. Terima kasih Mbak Pipit untuk insight positifnya malam hari ini. Terima kasih semoga juga. Sehat selalu, dan semoga apa yang kita berikan kepada smart listeners bisa bermanfaat untuk Anda dan juga profesional yang mendengarkan di malam hari ini. Bagi Anda yang tertinggal topik kita, silahkan menonton kembali di YouTube Smart FM kapanpun dan di mana saja. Akhirnya, saya Maria Delsa dan Vivit F. Argarini pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.